Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mengherankan, kok tiba-tiba Sandiaga Uno membela Ustadz Abdul Somad? Anda tentu tahu, Somad ditolak masuk Singapura. Kini tiba-tiba saja Sandiaga meminta publik agar tidak berprasangka terlebih dulu. Dia juga berpesan agar publik memastikan informasi secara benar dan menyeluruh. Sandiaga juga menambahkan, Somad adalah ulama besar yang sangat dihormati. Somad bahkan dinilai sebagai penggerak ekonomi kreatif. Somad, kata Sandiaga, kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis religi. Karena itu, kata Sandiaga, dia akan mencek informasi soal penolakan terhadap Somad itu dari pihak Kemenlu RI dan Singapura. Pernyataan Sandiaga ini jelas mengherankan karena seolah mempertanyakan keputusan pemerintah Singapura menolak Somad masuk ke negara itu. Somad ditolak imigrasi Singapura pada 16 Mei lalu. Somad sebenarnya datang bersama keluarga dan sahabat untuk berlibur di Singapura via Batam. Sesampai di sana, keluarga dan sahabat Somad diizinkan masuk. Tapi Somad tidak lolos ketika diperiksa imigrasi. Keimigrasian Singapura menyatakan Somad tidak boleh masuk atau not to land NTL karena tak memenuhi syarat. Berita ditolak masuknya Somad dengan segera menimbulkan reaksi, apalagi dikabarkan Somad harus diisolasi di ruang sempit selama berjam-jam sebelum akhirnya diminta pulang ke Batam. Saat berita menyebar, sejumlah tokoh segera berkomentar. Fadlizon menganggap perlakuan Singapura terhadap Somad adalah penghinaan. Anggota Komisi 1 DPR itu menyatakan bahwa Somad merupakan WNI yang terhormat dan intelektual Muslim. Yusril Ihza Mahendra bersuara lebih bijak. Ia menyatakan pemerintah Singapura berkewajiban menjelaskan pencekalan Somad agar tidak timbul spekulasi ataupun salah paham. Menurut Yusril, pencekalan Somad dapat menimbulkan tanda tanya dalam hubungan baik antar etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara. Tagar Save Somad dan Save Ustadz Abdul Somad pun ramai di media sosial. Somad sendiri membuat tweet yang seolah menuduh Singapura mengusirnya karena alasan perbedaan agama. Somad mengutip ayat yang mengajarkan bahwa kita seharusnya berbuat baik pada orang berbeda agama selama orang itu tidak memerangi dan membunuh kita. Pada intinya, Somad seperti memberi nasihat pada Singapura bahwa dia tidak layak diusir karena dia kan tidak pernah memerangi Singapura. Di Jakarta, para pendukung Somad yang tergabung dalam Pertahanan Ideologi Sarekat Islam Perisai juga melakukan aksi unjuk rasa demo di Kedutaan Besar Singapura. Mereka menyuarakan 3 tuntutan. Pertama, Singapura harus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam Indonesia karena telah mendeportasi Somad beserta rombongan. 2, apabila dalam tempo 2x24 jam pemerintah Singapura belum meminta maaf, maka pemerintah Indonesia harus meninjau ulang hubungan diplomatik RI Singapura. 3, mendesak Dubes RI untuk Singapura meminta maaf kepada Somad karena telah bersikap acuh tak acuh pada kasus tersebut. Sebagian pendukung Somad yang lain melakukan teror pada akun media sosial pemerintah dan politisi Singapura. Korbannya antara lain adalah akun Instagram Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dan Menteri Senior Teo Chin Han. Selain itu, akun Instagram dari Immigrations and Checkpoints Authority dari Singapore Tourism Board juga terkena spam. Yang lebih parah, pemerintah Singapura mengumumkan bahwa ada banyak pendukung Somad yang mengancam Singapura melalui akun-akun media sosial mereka. Salah satu akun menyerukan agar Singapura dibom dan dihancurkan. Atau ada pendukung Somad yang lain yang mengatakan akan mengirimkan pasukan pembela Islam untuk menyerang Singapura seperti peristiwa 9/11 di New York pada tahun 2001. Ada pula yang mengancam akan mengusir warga Singapura yang transit dan tinggal di Indonesia. Seorang netizen pendukung Somad yang lain mencela Singapura sebagai negara kecil tapi arogan.
Hanya dengan satu rudal, Singapura akan selesai, kata netizen itu. Buat saya respon semacam ini sungguh-sungguh memalukan. Pemerintah Singapura sudah memberikan penjelasan tentang pencekalan Somad. Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, ada sejumlah hal yang menyebabkan Somad ditolak. Pertama, Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Kedua, Somad merendahkan agama lain. Somad misalnya pernah menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Somad juga menyebut secara terbuka non-muslim sebagai kafir. Somad pernah berceramah bahwa aksi bom bunuh diri adalah tindakan yang sah bila itu dilakukan untuk melawan kezaliman seperti konflik Israel-Palestina. Pemerintah Singapura merasa perlu untuk tidak membiarkan Somad berkeliaran di Singapura karena kehadiran Somad bisa mencederai keharmonisan antar umat beragama di Singapura. Ketegangan hubungan antara ras dan agama memang sudah mengancam Singapura sejak kelahirannya tahun 1965. Karena itu pemerintah Singapura selalu sensitif dengan potensi perpecahan bangsanya. Dalam konteks inilah mereka menolak Somad. Tapi jangan dipikir penolakan ini diterapkan hanya pada Somad atau pemuka Islam misalnya. Siapapun yang dianggap bisa mendorong ketegangan rasial dan agama akan ditolak Singapura. Pada 2017 lalu, Singapura menolak 2 pendeta Kristen yang dianggap menyebarkan Islamofobia. Pendeta Kristen itu menyebut Allah sebagai Tuhan palsu. Selain itu mereka menyebut Islam bukan agama perdamaian dan sangat membingungkan. Di sisi lain, Somad juga ditolak bukan hanya di Singapura. Sebelumnya, Somad pernah ditolak di Timor Leste, Hong Kong, Belanda, Swiss, dan Inggris. Jadi, penolakan terhadap kehadiran Somad adalah langkah yang bisa sangat dipahami. Penjelasan Singapura sudah sangat terang benderang. Karena itu, apa pula yang harus dipertanyakan Sandiaga? Pernyataan Sandiaga memang tidak bernada menyalahkan Singapura, namun menunjukkan ketidaktegasan sikap. Kita harapkan saja pemerintah Singapura tidak memandang pernyataan Sandiaga mewakili pemerintah Indonesia. Kita di Indonesia juga memperjuangkan Islam yang damai, dan kalau Somad terus menyuarakan kebencian, dia pun tidak layak menjadi juru dakwah di sini. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.